Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di ibadah Church Online GSJA CWS Kelapa Gading. Saya percaya hari ini Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang besar untuk kita semua melalui ibadah hari ini. Mari saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus yang akan dilaksanakan nanti. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau semua kami boleh ada sampai hari ini adalah kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, kami meminta Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, iman yang kuat dan kokoh untuk melewati hari-hari yang ada ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua kami adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami semua Bapa. Berkati setiap kami Tuhan pada hari ini, kami percaya berkat yang dahsyat dan yang luar biasa itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa di dalam church online dari gereja kita, GSJ CWS Kelapa Gading pada kesempatan kali ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, walaupun berbeda tempat, tapi kita pasti tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, tetap merasakan anugerah Tuhan, tetap merasakan kuasa Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan menolong kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi kehidupan kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya firman ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Hanya Engkau dan firman-Mu lah yang bisa mengubahkan hidup kami. Kami berdoa meminta supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa meminta supaya anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan dinyatakan di tempat kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman ini. Kami tidak mengizinkan kuasa apapun yang menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan semua kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mengizinkan Roh-Mu yang bekerja pada kesempatan hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Agustus dan sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai beyond the crisis, melampaui krisis. Dan kalau berbicara tentang krisis, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin sebagian besar dari jemaat mengetahui tentang krisis dan tragedi yang saya dan keluarga saya alami. Bagi yang belum mengetahui, beberapa minggu yang lalu istri saya yang terkasih, Ibu Marisa Stefani Baiha, telah pulang ke rumah Bapa di sorga bersama dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Itu adalah sebuah krisis yang cukup berat. Dan bahkan kalau boleh saya bilang yang paling berat yang saya harus hadapi sepanjang hidup saya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang mengenal saya secara pribadi mengetahui bahwa hidup saya itu sebenarnya diwarnai oleh krisis demi krisis. Dari kecil saya memang dibesarkan di keluarga yang broken home. Kemudian saya menjadi anak yang nakal, saya menjadi remaja yang memberontak. Sampai akhirnya saya ditangkap Tuhan waktu usia 18 tahun dan kemudian melayani Tuhan. Saya tidak mau cerita panjang lebar mengenai hal itu, tetapi yang saya mau coba sampaikan adalah bahwa saya berpikir krisis yang saya alami pada waktu saya masih remaja, perceraian orang tua, kemudian mengetahui kebenaran bahwa orang tua yang membesarkan saya atau ayah yang membesarkan saya bukanlah ayah saya. Saya berpikir bahwa tadinya itu adalah krisis yang paling besar yang saya alami dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini Allah mengizinkan saya untuk kembali mengalami sebuah krisis. Mengalami sebuah tragedi di mana dalam usia yang relatif muda istri saya dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Sebuah perjalanan yang tidak singkat. Sebuah perjalanan yang mungkin masih agak berat kalau saya harus menceritakan. Dan memang ini juga bukan sesi kesaksian pribadi saya. Tetapi di dalam semua perjalanan itu, saya tetap melihat Allah bekerja. Saya tetap melihat Tuhan menyertai. Persis seperti yang Mazmur katakan. Sekalipun saya ada dalam lembah kekelaman, saya tidak perlu takut bahaya. Sebab gadanya Tuhan dan tongkat Tuhan atau pribadi Tuhan sendiri yang menyertai saya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga lewat kesempatan ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan dari keluarga besar jemaat GSJ CWS Kelapa Gading, Bapak Gembala, Pendeta Budi Setiawan dan semua diaken, majelis, para pengerja dan teman-teman yang selama ini membantu memberikan dukungan. Terima kasih banyak. Saya percaya, saya sadar bahwa krisis ini bisa saya jalani dengan kekuatan demi kekuatan, dengan sukacita demi sukacita, itu juga karena ada penyertaan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, tapi saya juga
percaya dan saya juga mengerti bahwa bukan cuma saya yang ngalamin krisis. Bukan cuma saya yang mengalami tragedi. Ada begitu banyak orang di dunia ini, hari ini. Ada begitu banyak orang di bangsa ini. Ada begitu banyak orang di gereja kita bahkan. Yang juga sedang mengalami krisis. Yang juga sedang mengalami tragedi. Bukan cuma saya yang kehilangan orang yang terkasih. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan pada hari ini pun mengalami yang namanya kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang dicintai. Dan bukan hanya krisis yang seperti itu mungkin. Ada juga di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mengalami krisis dengan jenis yang berbeda. Ada yang mengalami krisis ekonomi, ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan usaha. Ada yang harus terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya karena tidak punya biaya, tidak punya uang lagi untuk membayar gaji. Saya pikir hampir semua orang, kalau tidak semua orang, ngalamin krisis lewat pandemi yang kita sedang hadapi bersama-sama ini. Dan ada begitu banyak orang yang menyerah, ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi stres, ada begitu banyak orang yang bahkan bunuh diri, tidak kuat menjalani semua yang harus mereka hadapi hari-hari ini. Ada banyak yang mengalami masalah kejiwaan, ada yang mengalami gangguan mental, semua orang terdampak. Hampir semua orang, kalau tidak semua orang, terdampak dengan krisis yang sedang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam proses yang harus saya jalankan, saya mengambil banyak waktu untuk berdiam diri. Saya mengambil banyak waktu untuk berdoa, memulihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ini memang sangat sulit untuk dijalani. Dan satu hari saya mendapatkan sebuah artikel atau bacaan begitu ya. Dan di dalam bacaan itu ada sebuah doa yang ditulis. Dan doa ini benar-benar menjadi berkat bagi saya. Dan saya mau bagikan doa ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Doanya dalam bahasa Inggris mengatakan demikian. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya demikian. Ya Tuhan, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketenangan hati. Atau dalam bahasa Jawanya legowo gitu ya. Ketenangan hati, kelapangan hati untuk bisa menerima perkara-perkara yang tidak dapat aku ubah. Berikanlah aku keberanian untuk mengubah perkara-perkara yang dapat aku ubah. Dan berikanlah aku hikmat supaya aku dapat mengerti perbedaan antara yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Doa ini menjadi perenungan bagi kehidupan saya pada waktu mengalami krisis dan tragedi ini. Beberapa hari saya mengambil waktu untuk mendoakan dan mengambil pelajaran atau mengambil perenungan dari doa ini. Dari doa ini saya belajar bahwa ada begitu banyak perkara-perkara atau hal-hal di luar kita, hal-hal yang tidak ada di dalam kita, yang ada di luar kita, kondisi di sekitar kita, situasi yang mengelilingi kita, yang pada dasarnya memang tidak bisa kita ubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa mengubahnya, itu di luar kendali kita. We cannot control it. We don't have the power to change it. Kita nggak punya kuasa untuk mengubah hal tersebut. Tetapi seringkali kita pusing, kita menghabiskan begitu banyak waktu, energi, pikiran, dan tenaga kita untuk berusaha mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah itu. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada juga hal-hal yang ada dalam kendali kita. Ada dalam kontrol kita. Apa itu? Contohnya sikap hati kita. Respon kita menghadapi krisis di luar kita. Cara pandang kita terhadap apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Itu semua bisa kita ubah. Tetapi seringkali selain kita pusing dengan apa yang tidak bisa kita ubah, kita pun tidak punya keberanian untuk mengubah apa yang pada dasarnya kita bisa ubah. Dan dari doa ini,
Saya belajar. Saya belajar untuk fokus kepada apa yang menjadi kendali saya. What can I change? What can I control? Dan saya belajar menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Jadi saya belajar untuk mengubah apa yang memang saya ubah. Dan saya minta Tuhan menolong saya untuk mengerti. Tuhan, apa yang saya harus ubah? Apa yang saya harus kendalikan dari dalam hidup saya? Dan saya mau belajar menyerahkan apa yang saya tidak bisa kendalikan kepada Tuhan. Dan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kebenaran firman Tuhan yang saya terima melalui krisis ini. 4 pelajaran hidup yang penting di dalam menghadapi krisis. Dan ini semua adalah hal-hal yang bisa kita ubah. Adalah hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Pelajaran yang pertama adalah bahwa krisis menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Sekali lagi, krisis menyadarkan kita bahwa kita tidak selalu bisa memegang kendali atas hidup kita. Maka dari itu, tunduklah kepada kehendak Tuhan. Tunduklah kepada kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita manusia ya yang sudah mungkin berpengalaman dalam satu bidang, yang sudah sukses di bidang tertentu. Kadang-kadang kita merasa bahwa secara tidak sadar semua ini ada dalam kendali kita. Kita membuat perencanaan jangka panjang, kita membuat bisnis plan jangka panjang, kita membuat life vision ya, kita membuat resolusi karena secara nggak sadar mungkin saja kita berpikir bahwa everything is within our control. We can decide about everything. Tetapi kemudian datanglah pandemi dan kita dibukakan, kita disadarkan bahwa ternyata tidak semua dalam kehidupan ini bisa kita kendalikan. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang akan terjadi pada hidup kita. Kematian istri saya adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Saya menyadari bahwa selama ini mungkin saya terlalu merasa pintar, terlalu merasa berpengalaman, terlalu merasa saya bisa melakukan segala sesuatu. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, tetapi secara tidak sadar kadang-kadang kita berpikir demikian. Dan ketika kita mengalami krisis ini, kita sedang disadarkan oleh Tuhan bahwa bukan kita yang pegang kendali tetapi Tuhan. He is God and we are not. Dia adalah Tuhan, kita bukan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-11 ayat 4. Di situ pemazmur mengatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya ambil satu kutipan dari New Living Translation. Dikatakan, but the Lord is in his holy temple. The Lord still rules from heaven. Tuhan tetap memerintah. Tuhan masih memerintah dari sorga. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. This pandemic doesn't surprise God. Pandemi ini tidak membuat Tuhan terkejut. Everything is still in his control. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Walaupun kita melihat seolah dunia sedang chaos, dunia sedang kacau. Walaupun ada banyak pemerintah yang mengakui bahwa mereka tidak bisa mengendalikan pandemi ini. Tetapi ketahuilah hari ini bahwa God is still in control. Tuhan masih pegang kendali. Dia tidak terkejut. Dia tidak kemudian merasa bingung harus berbuat apa. Karena semua masih ada di dalam kendalinya. Krisis ini, pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita hanya manusia. He is God, we are not. Kita tidak selalu bisa pegang kendali. Kita harus menyerahkan kendali hidup kita kembali kepada Tuhan. Kita harus berani bilang, Tuhan ini impianku. Tuhan ini cita-citaku. Tuhan ini kerinduanku. Tetapi di atas segala sesuatu, jadilah kehendak-Mu. Aku mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Krisis ini menyadarkan bahwa kita gak selalu punya kendali
atas segala sesuatu. Maka dari itu, tunduklah kepada Tuhan. Hari ini kita gak bisa mengandalkan kepintaran kita lagi. Hari ini kita gak bisa mengandalkan pengalaman kita. Hari ini kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita. Tidak bisa mengandalkan uang kita. Kita hanya bisa tunduk kepada kehendak Tuhan. Satu kali di tengah krisis yang begitu luar biasa yang Ayub alami. Dalam beberapa percakapan dengan Tuhan dan teman-temannya, Ayub kemudian seperti marah kepada Tuhan, seperti komplain kepada Tuhan. Kenapa ini semua terjadi kepada saya? Dan bukannya menjawab pertanyaan Ayub, Allah kemudian menjawabnya dengan pertanyaan lagi. He answers Job with another question. Di dalam Ayub 34 ayat 4 yang menjadi awal dari respon Allah kepada keraguan Ayub. Kepada pertanyaan-pertanyaan Ayub, Allah mengatakan, "Di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca dari Ayub pasal 38 mulai dari ayat 4 dan seterusnya. Bukannya menjawab keraguan dan pertanyaan Ayub, kenapa semua ini terjadi? Allah menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Where are you when I laid the foundation of this earth? Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dengan kata Allah sedang berkata, kamu ada di mana ketika aku menciptakan bumi ini? Kamu belum ada. Kamu gak bisa bilang kamu mengerti. Pemikiranmu tuh jauh lebih kecil, tidak sebanding dengan pemikiranku. Allah sedang berkata kepada Ayub bahwa hikmatnya tidak terselami. Manusia tidak bisa mengerti jalan Tuhan. Sama seperti kalau seorang profesor matematika berusaha menjelaskan sebuah konsep matematika yang rumit kepada anak usia 5 tahun. Buang-buang waktu. Anak itu tidak akan mengerti. Dan waktu saya melajari kebenaran ini, saya belajar. Ya Tuhan, mungkin sampai kapanpun saya gak bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kenapa. Kenapa istri saya meninggalkan kami begitu cepat? Kenapa Tuhan melakukan ini kepada kami? Tetapi saya belajar untuk mempercayai hikmat Tuhan. Saya belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah. Saya belajar untuk percaya bahwa seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita anggap baik. Apa yang kita anggap ini doa yang baik Tuhan. Masa kita gak boleh doa minta kesembuhan. Belum tentu dianggap Tuhan sebagai sebuah rencana yang baik karena Tuhan punya yang lebih baik. Saya belajar untuk menerima kebenaran ini. Your plan is better than mine. You are God and I am not. Krisis menyadarkan kita bahwa kita tidak selalu pegang kendali atas hidup ini. Maka dari itu, apa saudara? Tunduklah kepada kehendak Tuhan. Pelajaran yang kedua yang saya pelajari. Ingat tadi saya bicara mengenai mengubah hal-hal yang saya bisa ubah. Ya ini hal-hal yang kita bisa ubah. Dan menyerahkan kepada Allah apa yang tidak bisa kita ubah. Yang kedua adalah bahwa krisis menyadarkan kita bahwa kita ini lemah dan terbatas. Krisis menyadarkan kita bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini lemah. Maka dari itu andalkanlah Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika saya mengalami kesedihan, tragedi, kehilangan ini, disitulah terbuka siapa saya sebenarnya. Yang saya pikir saya kuat, saya tidak terlalu kuat. Yang saya pikir saya cukup dewasa rohani mungkin begitu. Ternyata enggak juga. Ada waktunya saya nangis, ada waktunya saya komplain kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Dan krisis ini kemudian menjadi sebuah cermin di depan saya. Dan kemudian menyingkapkan kepada saya bahwa I am weak, I am limited. Dan saya gak bisa tanpa Tuhan.
seberapapun banyaknya pengetahuan, pengalaman, pencapaian hidup saya gak akan mampu menjalani ini semua kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Crisis will reveal that we are limited, that we are weak. Therefore, we need Jesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Andalkanlah Tuhan. Bahkan seorang yang sebesar Rasul Paulus pun mengatakan kepada Tuhan untuk bagaimana caranya aku bisa keluar dari kondisi ini. Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Padahal dia orang yang luar biasa, rasul yang hebat. 2/3 perjanjian baru Rasul Paulus yang tulis, membuka begitu banyak gereja, tapi ada satu hal yang selalu ada dalam hidupnya. Banyak yang menafsirkan macam-macam, ada yang bilang penyakit atau hal yang berbeda, tapi pada dasar itu membuat dia lemah. Dan dia minta sama Tuhan untuk dilepaskan dari kelemahan itu. Tapi jawab Tuhan kepada Paulus, 1 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. In your weakness, says the Lord, my power is perfect. My strength is perfect. Dalam kelemahanmu, Paulus, kuasaku kata Tuhan sempurna. Dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan sempurna. Krisis menyadarkan bahwa saya lemah. Krisis menyadarkan bahwa saya terbatas. Dan itu yang membuat saya kemudian mengambil keputusan. Lord, I want to depend on you. Saya mau mengandalkan Engkau. Karena tanpa Engkau, saya ini lemah. Saya ini tidak berdaya. Tiap pagi doa saya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, sukacita kami yang secukupnya, damai sejahtera yang secukupnya, kekuatan yang secukupnya. Dan besok saya akan berdoa hal yang sama lagi. Dan lusa saya akan berdoa yang sama lagi. Karena saya hanya bisa meminta setiap hari Tuhan berikan kekuatan. Saya lemah, saya terbatas. Anda lemah, Anda terbatas. Jangan pikir dengan semua kekayaan yang Anda miliki. Jangan pikir dengan semua pengalaman yang Anda miliki. Anda tidak butuh Tuhan. Karena ada satu waktu dalam hidup saudara. Nggak harus seperti saya. Mungkin pengalaman yang berbeda. Kita akan sampai ke satu titik. Di mana kita akan berkata, I'm weak. But in your strength, Lord. In your power, Lord. My weakness is, your power is perfect. In my weakness, your power is made perfect. Krisis menyadarkan kita bahwa pada dasarnya manusia itu lemah. Manusia itu terbatas. Yang ketiga, pelajaran yang saya ambil. Pelajaran kehidupan yang penting melalui krisis yang sedang kita alami bersama-sama. Bahwa krisis itu mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia ini bukanlah rumah kita. Oleh sebab itu, maka dari itu, hiduplah terikat kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ingatlah, Alkitab sudah dengan jelas menyatakan bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita hidupi hari ini, semua yang kita lihat hari ini di sekitar kita pada akhirnya akan hancur. The world is falling. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh, kata firman Tuhan. Kita hidup di dunia yang rapuh. Dunia bukan rumah kita. Surga adalah rumah kita. Jangan terlalu nyaman ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan terlalu terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Ini yang saya kemudian diingatkan ketika ngalamin krisis ini. Istri saya sudah bahagia bersama Tuhan di surga. Bahkan pada bulan Januari tanggal 9 dia menulis di Instagramnya, hidup ini hanya sementara. Bumi ini bukan rumah kita. Kita diciptakan untuk ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Filipi 3 ayat 20 mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. We are the citizen of heaven, kata Alkitab. Dan dari sorga juga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Apakah kita terlalu terikat dengan dunia ini? Apakah kita terlalu terikat dengan harta kita, dengan reputasi kita, dengan nama baik kita, dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, atau dengan orang yang terkasih? Bapak Ibu, saya ngalamin loh ya.
Ketika kita terikat dengan orang lain, walaupun itu istri kita sekalipun. Satu hari saya ditegur oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya tidak boleh ada yang mengambil tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Tuhan tetap harus yang nomor satu. Pemazmur mengatakan sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetapi engkau adalah bagianku yang selama-lamanya. Hanya Tuhan yang kekal. Gak ada orang di sekitar kita, gak ada harta, gak ada jabatan, gak ada yang kekal. Semuanya akan hilang pada akhirnya. Hanya Tuhan yang kekal. Hanya hubungan kita dengan Tuhan yang kekal. Oleh karena itu, maka dari itu jangan terikat kepada dunia ini. Jangan terikat, jangan terlalu nyaman tinggal di dunia ini. Krisis ini, tragedi ini, kesedihan ini mengingatkan saya bahwa satu hari nanti saya juga akan seperti istri saya. Yang terpenting bukan kapan kita mati, bagaimana kita mati. Yang terpenting adalah setelah kita mati kemana kita. Apa yang terjadi setelah kita mati. Itu pertanyaan yang harus selalu kita renungkan. Maka marilah terikat sama Tuhan. Jangan terikat kepada dunia ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan yang bukan berasal dari gereja kami atau Bapak Ibu juga belum menjadi pengikut Kristus, saya mau ingatkan lewat kesempatan ini. Dunia bukan rumah kita. Pada akhirnya nanti, pada harinya nanti engkau harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus Kristus satu-satunya jalan supaya engkau bisa masuk ke rumah Bapa. Pastikan ada Yesus di hatimu. Pastikan engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Krisis mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Maka jangan terikat sama dunia ini. Terikatlah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pelajaran penting di dalam krisis yang kita alami adalah bahwa krisis yang kita alami dapat membuka jalan bagi orang lain untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Krisis yang kita alami dapat membuka jalan bagi orang lain supaya dapat berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, jadilah saksi Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 6 bagian pertama bagian A. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jika kami menderita, kata Paulus, jika kami ngalamin krisis, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Paulus berjerih lelah memberitakan Injil, dianiaya, mengalami krisis demi krisis, supaya orang lain beroleh keselamatan. Jangan-jangan Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan demi kesulitan untuk kembali mengingatkan kita kepada panggilan kita yang sesungguhnya menjadi saksi Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk dengan semua rutinitas kehidupan kita, lupa untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang kita disadarkan dengan cara yang keras, diajar Tuhan dengan cara yang keras. Kita menderita, kita ngalamin krisis supaya orang lain boleh berjumpa dengan Kristus. Saya bisa menyaksikan betapa banyak kesempatan yang terbuka untuk kemudian menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat tragedi yang kami alami, lewat krisis yang saya alami. Ada begitu banyak orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan, terbuka untuk mendengar Injil. Karena penderitaan krisis yang dialami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran yang saya alami dan saya percaya ini yang sedang Tuhan mau bicara kepada kita semua. Waktu melewati krisis, tunduklah kepada Tuhan. Jangan bertingkah seolah-olah kita pegang kendali atas hidup kita. Karena kita gak pegang kendali. He is God and we are not. Pelajaran keduanya adalah belajar andalkan Tuhan. Karena kita ini lemah, kita ini terbatas. Yang ketiga, jangan terikat kepada dunia, terikatlah kepada Tuhan. Karena hidup ini cuma sementara. Karena dunia yang kita hidupi akan lenyap pada akhirnya.
We live in a world that is fallen. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Dan yang terakhir, jadilah saksi Tuhan. Sebab bisa saja krisis atau penderitaan yang kita alami adalah sebuah jalan terbuka bagi orang lain untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Mari jangan fokus kepada krisis yang tidak bisa kita ubah ini. Look beyond the crisis. Lihatlah jauh melampaui krisis. Jangan pusing mencoba mengubah apa yang tidak bisa diubah. Tapi mari kita fokus untuk mengubah apa yang memang menjadi bagian kita untuk diubah. Tunduklah kepada kehendak Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan, jangan terikat sama dunia. Jadilah saksi Tuhan. Dan kita percaya kita akan melewati krisis ini sebagai seorang pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau baik dan rencanamu indah. Engkau baik dan rencanamu sempurna. Kami berdoa hari ini supaya kebenaran ini bisa mengubahkan kehidupan kami. Kami gak mau fokus untuk mengubah apa yang sebenarnya gak bisa diubah. Biarlah kami fokus untuk mengubah apa yang bisa kami ubah. Let us look beyond the crisis. Dan hari ini biarlah kami menerima berkat. Kami menerima kekuatan yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika ada di antara saudara-saudara yang hari ini membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan, atau jika Bapak Ibu merasa bahwa firman Tuhan ini berbicara kepadamu, dan engkau mau memperbaiki komitmenmu kepada Tuhan, dan engkau mau kembali mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, bolehkah engkau menaruh tanganmu di dadamu? Tidak ada orang yang akan melihat, hanya Tuhan yang melihat. Dan saya sebagai hamba Tuhan ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Tanda bahwa mereka mau berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Tanda bahwa mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tanda bahwa hati mereka terbuka untuk Engkau jamah ya Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang melihat kedalaman hati mereka dan hari ini Engkau bekerja dengan caramu yang luar biasa. Bicaralah kepada orang-orang yang menonton. Jamalah hati mereka. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah Tuhan. Bukalah pintu keselamatan bagi mereka yang membutuhkan Kristus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari ulangi doa saya. Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini aku sudah mendengar firman-Mu. Dan aku merasa bahwa ini adalah untuk aku. Aku buka hatiku untuk Engkau Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja atas hidupku. Ampunilah dosa-dosaku. Selamatkanlah aku oleh anugerah-Mu. Ajarku untuk tunduk kepada Engkau. Untuk mengandalkan Engkau. Untuk hidup dekat dengan-Mu. Jadikanlah aku anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa supaya semua Bapak Ibu Saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, ada link di deskripsi video YouTube ataupun di kolom chat di dalam aplikasi Church Online yang Bapak Ibu bisa klik dan kemudian pilih untuk didoakan. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan pelayanan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, kalau sebentar kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami berdoa supaya Tuhan mengampuni segala dosa kami,
melayakkan kami Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa yang kami lakukan, baik yang ada di dalam hati kami maupun yang ada di dalam pikiran kami. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang kami lakukan dengan tidak sengaja. Karena kami percaya, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dan Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kesembuhan, mujizat, pertobatan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami mempersilahkan saudara-saudara untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Marilah Bapak Ibu, kita akan mengangkat roti di tangan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, marilah kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil beberapa saat untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau mati di atas kayu salib buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Engkau mengorbankan diri-Mu supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh ramataka rabasyaka rabataka. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan. Biarlah pada saat ini setiap kami yang sedang ada di ibadah online maupun yang sedang menonton. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau menjamah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang sesak napas pada saat ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang terpapar Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan di dalam tubuh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kami berdoa supaya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus dan menyembuhkan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah pada saat ini Bapak Ibu kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang menjadi berkat luar biasa untuk kita semua. Sebentar kita akan melihat kegiatan-kegiatan gereja yang akan diadakan sepekan ini. Pada hari Senin akan diadakan Winning the Battle pada pukul 7 malam. Hari Selasa akan dilakukan Zoom Prayer pukul 7 sampai 7.30 malam. Dan pada hari Rabu akan diadakan doa subuh yang dilakukan pukul 4.45 pagi. Lobby chat dibuka pada pukul 4.30. Dan pada hari Kamis kita akan melakukan podcast baik pada pukul 7 malam. Yang bisa kita lihat di YouTube GSJA CWS Kelapa Gading. Kemudian jam 8 malam kita akan mengadakan menara doa. Prayer meeting akan dilakukan setiap Sabtu pada pukul 4.45 dan lobby chat dibuka pada pukul 4.30 pagi. Di depan layar Bapak Ibu kita semua tertera nomor telepon call center jikalau kita semua ingin mengetahui info kegiatan, permohonan doa dan konseling dapat menghubungi nomor tersebut. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku firman-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap kami yang memberi persembahan ini. Biarlah dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di layar Bapak Ibu sudah tampil QR code untuk persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah online pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Pendeta Tony Ronaldo yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, supaya hari demi hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join di dalam church online maupun yang ada di YouTube. Di dalam kolom chat ada link yang sudah disediakan dan di YouTube
ada deskripsi yang Bapak Ibu bisa klik di sana untuk mengisi tautan yang ada di sana, karena kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih lagi. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah bergabung. Tetap jaga kesehatan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kita dan menolong kita untuk melalui semuanya ini. Dan kita percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Marilah kita pada saat ini berdiri dan mengarahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. God bless.